Bismillah, sekarang kita lanjutkan pelajaran pada pertemuan kali ini masih tentang larutan asam basa. Pertemuan kemarin sudah tentang menghitung pH dan pOH. Sekarang pertemuan atau bagian ketiga ya. Bagian ketiga kimia kelas 11 semester genap, masih larutan asam basa. Pembahasan selanjutnya yang sudah kita bahaskan. Pertemuan pertama tentang teori asam basa, ada teori Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Terus pertemuan yang kemarin sudah menghitung pH dan pOH ya, konsep pH dan perhitungan dasar pH dan pOH. Rumus-rumusnya jangan dilupakan mengenai asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Kalau belum hafal mana yang termasuk asam kuat, mana yang termasuk basa kuat, ciri-cirinya bisa dilihat dari Ka dan alfa. Kalau yang ada Ka atau Kb berarti lemah, kalau diketahui alfanya berarti dia termasuk asam lemah atau basa lemah. Sekarang kita ke perhitungan pH untuk pengenceran, ini pengenceran ya, dan pencampuran. Ini insya Allah pertemuan pekan depan tentang titrasi larutan asam basa. Kita masuk ke bagian ketiga tentang perhitungan pH untuk pengenceran dan pencampuran larutan. Yang pertama dulu Ibu bahas perhitungan pH untuk pengenceran ya, untuk pengenceran larutan. Nah, untuk pengenceran larutan, yang disebut pengenceran itu jika suatu larutan ditambahkan air, berarti dia diencerkan ya, menjadilah yang tadinya volumenya X jadi lebih dari X ya, X mili. Nah, ini disebut pengenceran. Pengenceran itu ditambahkan air, artinya konsentrasinya makin kecil ya. Ini konsentrasi pekat, setelah ditambah air ini konsentrasi yang encer atau yang konsentrasinya lebih kecil. Ini rumus pengenceran. M1V1 sama dengan M2V2. Ini keadaan sebelum diencerkan. Ini keadaan setelah diencerkan. Nah, setelah diencerkan berarti setelah ditambah air, berarti V2 di sini adalah volume awal ditambah volume air ya, V2 ini. M1 itu apa? M1 molaritas larutan sebelum diencerkan. M2 adalah molaritas setelah diencerkan atau setelah ditambah air. V1 volume sebelum diencerkan. V2 adalah setelah diencerkan. Maka V2 sama dengan V1 ditambah V air ya. Contoh soal, larutan asam sulfat 10 ml 0,05 molar diencerkan dengan air hingga volume larutan menjadi 100 ml. Yang ditanya tentukan pH sebelum dan setelah pengenceran ya. Sebelum pengenceran H+, karena dia asam sulfat asam kuat, maka kita pakai rumus H+ asam kuat ya. Asam sulfat asam kuat, apa rumusnya? H2SO4 ya. Molar H+ sama dengan molar kali asam. Ini molarnya, molar kali A. A-nya itu banyaknya H, yaitu 2 ya. Kalau dikali hasilnya 1 kali 10 pangkat min 2. Mencari pH-nya min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya masukin. Nah, jadi isinya pangkatnya adalah 2. Ini sebenarnya 2 min log 1 ya. Tapi log 1 di sini 0. Jadi 2 dikurang 0 ya sama aja 2. Ya, setelah pengenceran kita pakai rumus M1V1 sama dengan M2V2. Yang mau kita cari molaritas setelah diencerkan ya, mencari M2 berarti M1V1 dibagi V2. M1 nya tadi 0,05, volume awalnya tadi berapa? 10 mili, volume setelah diencerkan itu 100 mili. Nah, diperoleh hasil sekian ya. Berarti H+ nya sama. Pakai rumus masih sama karena masih sama-sama asam sulfat, cuma beda konsentrasinya aja. H+ sama dengan molar kali A. Molarnya yang ini tadi yang setelah diencerkan 5 kali 10 pangkat min 4.
A-nya banyaknya H pada asam sulfat itu 2, sama ya. Kalau dikali nanti diperoleh hasil 1 kali 10 pangkat min 3. pH-nya berarti min log konsentrasi H plus tadi yang ini. Nah, ini 3 sebenarnya 3 min log 1, tapi log 1 itu nilainya 0. 3 min 0 sama dengan 3 ya. Rumus praktis untuk asam kuat, ini khusus untuk asam kuat. Mencari pH setelah pengenceran bisa pakai rumus ini. pH 1 itu tadinya 2 ya. pH 1 itu 2, coba kita masukin ke rumus ini ya. pH yang awal sebelum diencerkan tadi 2 ditambah log V2 per V1. Volume setelah diencerkan itu 100, volume sebelum diencerkan itu 10. Berarti 2 plus log 10. Log 10 itu 1 ya. 2 plus 1 sama dengan 3. Sama ya dengan ini. Bisa pakai rumus ini. Bisa dicari per tahap-tahap sebelum diencerkan dan tahap setelah diencerkan. Contoh soal selanjutnya tentang pencampuran ya. Sekarang pembahasannya dulu. Pencampuran berarti ada 2 jenis larutan yang dicampur. Beda sama pengenceran. Pengenceran cuma 1 jenis larutan, cuma ditambahkan air. Air ini bukan larutan, air ini pelarut ya. Jadi kalau pengenceran larutan ditambahkan air, kalau pencampuran ada 2 jenis larutan yang dicampur ya. Larutan di sini ada 2 jenis larutan yang sama. Ada 2 jenis larutan yang sama-sama kuat, itu sama-sama asam kuat, cuma asamnya beda. Kan asam kuat ada beberapa ya. Nah, ada asam kuat A ditambah asam kuat B ya. Kalau ini asam kuatnya sama, misalnya ini HCl dicampurkan dengan HCl, cuma beda konsentrasinya. Misalnya ini M1, ini M2, ini tidak sama molarnya, atau volumenya tidak sama. Ini volumenya 100 ml, ini volumenya misalnya 200 ml. Volumenya bisa volumenya yang tidak sama, bisa konsentrasinya yang tidak sama, tapi larutannya sama-sama HCl atau sama-sama yang sejenis, atau NaOH sama NaOH. Nah, kalau ini sifatnya yang sama, sama-sama kuat, sama-sama asam kuat atau sama-sama basa kuat. Nah, asam kuat di sini bisa aja nanti kalian campurkan HCl dengan H2SO4. Basa kuat di sini bisa aja NaOH kalian campurkan dengan barium hidroksida, BaOH 2 kali. Sama-sama basa kuat, cuma beda jenis senyawanya ya. Nah, rumusnya kalau dia senyawanya yang sama, itu M campuran M1V1 ditambah M2V2 per volume total itu V1 ditambah V2. Tapi kalau dia sifatnya sama-sama kuat tapi beda jenis senyawanya ya, nah maka rumusnya pakai tambahin kali A kalau dia asam. Kalau dia basa berarti kali B ya. Kalau basa kan berarti OH min, dia kali B masing-masing. Misalnya di sini HCl, A-nya kan 1. Kalau H2SO4, A-nya di sini kali 2. Misalnya di sini basa NaOH, OH-nya 1 ya. Di sini kalau BaOH 2 kali, OH-nya 2, berarti di sini B-nya 2 per volume total, sama ya, V1 plus V2. Nah, ada lagi kalau campurannya beda jenis, asam kuat dengan basa kuat, asam dengan basa, tapi syaratnya harus sama-sama kuat. Kalau salah satunya lemah, bukan di sini bahasannya. Di sini bahasannya hanya yang sama-sama kuat ya, asam ditambah basa. Nanti intinya setiap asam kalau ditambah basa jadinya nanti garam plus air ya. Ini intinya dulu pengantarnya. Asam itu depannya H, HX misalnya, basa itu belakangnya OH, misalnya LOH. Garamnya apa? Garamnya itu ion basa pada garam ditambah anion pada asam, jadilah dia basa LX. Plus air. Air itu H2O dari mana? Dari H pada asam dan OH pada basa. Jadi H2O. Ini garamnya. Ini air. Ini asam ditambah basa
ya. Nanti kalau asam tambah basa, kalian tulis dulu reaksinya nih. Setiap asam ditambah basa, nanti hasil reaksinya adalah garam plus air. Jika nanti kalian pakai metode MRS ya, yang pernah kita pakai di kesetimbangan kimia ya di semester kemarin. Mol mula-mula, mol reaksi, mol sisa. Nanti jika kedua reaksi itu reaktan yang di sebelah kiri ini sama-sama habis, nggak ada sisanya, udah nggak ada perhitungan, langsung otomatis pH campuran yang terbentuk sama dengan 7. Tapi jika ketika di MRS nanti si asamnya yang sisa, kalau asam sisa berarti basanya habis ya. Kalau asamnya sisa, cara mencarinya pakai H+, karena yang sisa asam. H+ sama dengan mol sisa asam dikali A ini banyaknya H pada asam ya, dibagi volume total kalau yang sisanya asam. Kalau yang sisanya basa bersisa berarti nanti asamnya habis kalau basanya sisa ya. Berarti karena basa sisa kita pakai OH-. OH- sama dengan mol sisa basa tadi yang di sini sisanya berapa kali B. B itu banyaknya OH pada basa dibagi volume total gitu ya. Nah, kita ke contoh soal pencampuran. Ada sebanyak 150 ml H2SO4 0,01 molar dicampur 100 ml HCl 0,02 molar. Ini larutannya sama-sama asam kuat, cuma beda. Ini asam sulfat, ini asam klorida. Ya, kita pakai rumus yang mana? Yang pakai rumus dikali AA-nya. H+ sama dengan M1V1 kali A1 ditambah M2V2 kali A2 per volume total. Molar ke satunya masukin 0,01, volumenya 150 kali 2 dari banyaknya H pada asam. M2 nya molar HCl 0,02, volumenya 100, banyaknya H nya 1 per volume total berarti 150 tambah 100. Ini diperoleh jadiin bilangan berpangkat 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, pH-nya tinggal masukin min log konsentrasi H+ yang di sini tadi ya. Berarti diperoleh nanti pH-nya 2 min log 2. Contoh soal selanjutnya, 200 ml HCl 0,1 molar dicampur dengan 50 ml KOH 0,2 molar. pH campuran yang terbentuk. Nah, ini apa? Depannya H berarti asam. Asamnya HCl asam kuat. Belakangnya OH berarti dia basa. Nah, basanya apa? KOH basa kuat ya. Tentukan pH campuran yang terbentuk. Kita cari dulu mol masing-masing. Mencari mol diketanya volume sama molar ya pakai konsep mol, jangan dilupain. Itu konsep kelas 10 yang selalu terpakai. Molar kali volume, tapi volumenya di sini dalam liter. Sama ini juga. Kalian ubah jadi mol. Molar kali volume, volumenya ubah ke liter ya. Boleh sih nggak diubah ke liter, tapi nanti satuannya milimol bukan mol. Misalnya andaikan tetap nih, karena ini sama-sama mili ya, masukin 200 kali 0,1 20 milimol. Ini 50 kali 0,2 berarti 10 milimol. Terus kita tulis reaksinya HCl plus KOH jadinya KCl. Ini garamnya ya, tulisnya K-nya dulu baru Cl-nya, yang di depan dulu baru yang di belakang. Nih kan di depan, dia di belakang Cl-nya. Plus akhir H2O ya. Mula-mula si HCl 20 milimol, si KOH 10 milimol. Mula-mula belum ada produk. Nah, siapa yang habis dulu? Yang lebih kecil. Jika udah dibagi koefisiennya masing-masing, koefisiennya sama-sama 1 ya, berarti yang lebih kecil yang ini kan. Nah, berarti dia yang habis ya. Si KOH-nya nggak ada sisa, nih dikurang habis, ini dikurang sisa 10. Ini tetap ya, karena mula-mula kan belum ada. Nah, karena yang sisanya si HCl kan HCl asam, berarti kita pakai rumus H+ sama dengan mol sisa asam dibagi volume total. Sebenarnya ini kali A tadi rumusnya ya, tapi A nya HCl kan 1, H pada asamnya kan 1, berarti nggak dikali A juga nggak masalah. Berarti 10 per volume total, tambahin nih volume totalnya 250.
diperoleh 4 kali 10 pangkat min 2 H plusnya. Ubah ke pH, berarti min log 4 kali 10 pangkat min 2 jadi 2 min log 4. Nah, latihan soal. Contoh soal yang pertama, volume air yang harus ditambahkan, yang ditanya volume air ke dalam 50 ml CH3COH, pH-nya sekian menjadi pH sekian. Nah, ingat CH3COH ini asam lemah, asam asetat ya. Yang ditanya volume air. Volume air yang harus ditambah, berarti setiap larutan kalau ditambah air kan pengenceran. Ya. Kita pakai rumus pengenceran. Pengenceran kan M1V1 sama dengan M2V2. Volume air ada di mana di rumus ini? Volume air ada di V2 ini. V2 kan sama dengan volume 1 ditambah volume air. Volume setelah pengenceran yang kita tanya, yang mau kita cari volume air, berarti volume 2 sama volume 1 harus kita ketahui ya. Volume 1-nya udah ada nih 50, volume 2-nya kita cari dari pH. Nih pH HCl, pH sebelum. pH sebelum, pH-nya 3,5. Berarti konsentrasi H plusnya berapa? 1 kali 10 pangkat min 3,5 kan? Ini H plus 1, molarnya kita cari. Karena dia asam lemah, mencari molar asam lemah H plus dikali Ka kali molar. Ini sebelum, ini setelah ya. Setelah pH-nya berapa? 4,5. H plus keduanya 1 kali 10 pangkat min 4,5. Nyari molar kedua, ini molar 1, ini H plus kedua ya, akar Ka kali molar 2. Karena ini Ka nya mah sama ya, Ka nya kita anggap aja sama nih, kita coret karena kan larutannya masih sama-sama asam asetat, cuma beda konsentrasinya doang. Kita masukin aja 1 kali 10 pangkat min 3,5 akar molar ke 1 sama dengan 1, ini perbandingan ya, 10 pangkat min 4,5 akar molar 2. Supaya akar hilang, kedua ruas kita kuadratkan. Berarti kalau pangkat dikuadratkan jadi 10 pangkat min 7 sama dengan molar 1. Ini dikuadratkan juga. Berarti 1 kali 10 pangkat min 9 ya, sama dengan molar 2. Udah masukin ke rumus pengenceran ya, rumus pengenceran M1V1 sama dengan M2V2. Molar awal yang ini tadi ya, 1 kali 10 min 7, V1 nya 50, molar 2 1 kali 10 min 9 kali volume 2. Berarti volume 2 1 kali 10 min 7 dikali 50 per 1 10 min 9. Coret nih sisa 2. Berarti V2 nya 50 per 1 10 min 2. Min 2 naik ke atas, berarti 50 kali 10 pangkat 2 kalau naik ke atas ya. Nah berarti berapa nih? 5000 mililiter. Benar nggak nih? Min 2 min 7 kan ya. Ya betul dah. Berarti V2 nya 5000 mililiter. Yang ditanya V air. V airnya berapa? V airnya berarti V2 dikurang V1. V2 nya 5000, V1 nya 50, berarti 4950 mililiter. Seperti itu ya. Contoh latihan soal yang jawabannya ya. Soal yang kedua, jika ke dalam 200 ml KOH sekian molar dicampur 200 ml CaOH 2 kali sekian molar, campuran yang terbentuk memiliki pH, kita lihat ini basa kuat dengan basa kuat, cuma beda senyawa. BK basa kuat, ini BK juga basa kuat, berarti pencampuran basa kuat. Ditanya pH nya,
Udah kita masukin ke rumus OH- sama dengan molar basa volume basa kali basa ke 1 ya, ini basa 1 ditambah molar basa 2 volume basa 2 kali B kedua per volume total volume 1 tambah volume 2. Nah, masukin molar ke 1 0,04, volumenya 200, B nya OH nya 1 ditambah molar kedua 0,04, volumenya 200, B nya OH nya ada 2 per volume total 200 ditambah 200 ya. Ini kaliin berarti 8 ditambah 16 per 400 ya, 8 kan, tambah berapa nih, 24 per 400 bagi 41 bagi 4 berapa nih, bagi 4 6 ya, berarti 6 kali 10 pangkat min 2 ini naik ke atas ya. Nah udah, ini OH-, berarti kita ke POH dulu. Min log konsentrasi OH- nya ini 6 min log 2 6 kali 10 pangkat min 2, berarti POH nya 2 min log 6. Kita ke pH 14 dikurang POH 14 dikurang 2 min log 6, 14 kurang 2 12, min kali min jadi plus log 6. Jawabannya yang A. Contoh soal nomor 3 ya. Contoh soal nomor 3, sebanyak 200 mg NaOH MR nya sekian dilarutkan dalam 100 ml H2SO4 0,01 molar. Jika volume campuran dianggap tidak berubah, maka pH campuran yang terbentuk, ini apa yang dicampurkan? Basa kuat dengan asam kuat, BK basa kuat, H2SO4 asam kuat ya. Kalau setiap basa dicampur sama asam, kita harus tulis reaksinya ya. Kita cari dulu nih masing-masing molnya ya, molnya ini sama molnya si ini. Mencari mol diketahuinya massa sama mr, mol sama dengan gram per mr. Molnya NaOH ini ubah jadi gram, 0,2 gram ya, 0,2, mr nya 40, ini 1 ini 2, berarti 0,1 per 20 min 1 per 2 10 pangkat 1, 1 per 2 itu 0,5, ini naik ke atas jadi pangkat min 2, atau molnya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 mol si NaOH. Molnya asam sulfat ini jadiin liter, 0,1 liter ya, kaliin si asam sulfat ya. Kalau ini tadi si NaOH, ini asam sulfat, molnya molar kali volume karena diketahuinya molar sama volume. Molarnya 0,01, volumenya jadiin liter tadi 0,1, berarti 1 kali 10 pangkat min 3 mol. Kita tulis reaksinya, NaOH kalau ditambah H2SO4 jadinya garam plus air. Garamnya Na sama SO4, tapi SO4 itu 2 min, jadinya Na2SO4 plus H2O. Kita setarakan dulu, Na nya ada 2 di kanan, di kiri kali 2, jadi H nya di kiri 2 tambah 2 4, di kanan baru 2 kali 2 ya. Udah sama semua, O nya udah sama 6, baru kita MRS-in. Mula-mula reaksi sisa yang dimasukin dalam MRS itu mol mula-mula NaOH 5 kali 10 pangkat min 3, mol mula-mula asam sulfat 1 kali 10 min 3. Mula-mula belum ada produk. Siapa yang habis lebih dulu? Yang lebih kecil jika dibagi koefisien masing-masing. 5 per 2, ini 5 bagi 2, sama 1 bagi 1
Kecilan mana? Kecilan yang ini kan ya, berarti yang habis si asam sulfat habis. Koefisiennya 1 ada sekian. Kalau koefisiennya 2 berarti kali 2, berarti 2 kali 10 min 3. Ini 1 berarti 1 10 min 3, kalau 2 berarti 2 kali 10 min 3. Ini sisa 3 dikurang ya, kali 10 min 3. Ini habis, ini terbentuk 1 10 min 3, ini 2 10 min 3. Kita fokusnya ke yang sisa. Yang sisanya basa kuat, maka kita pakai rumus OH min. OH min mol sisa basa kali B per volume total ya. Mol sisa basanya 3 kali 10 min 3. Dia bilang volume campuran dianggap tidak berubah, berarti tetap 100 mili. Volume mililiter ya, kalau ini kan basa, jangan ditambahin, kita pakainya yang mili. 100 mililiter berapa liter? 0,1 liter tadi kan ya, berarti 1 10 min 1, berarti OH minnya 3 kali 10 min 2 nih, angkat nih sisa min 2 kan. Kita ke POH. POH min log konsentrasi OH min ini 3 kali 10 pangkat min 2, berarti POH nya 2 min log 3, berarti pH nya 14 dikurang 2 min log 3. 14 kurang 2 12, min kali min plus, berarti 12 plus log 3. Nah, ketutupan pilihan gandanya 12 plus log 3 yang ini ya, kita buletin 12 plus log 3 karena yang sisa tadi basa. Kita ke contoh soal nomor 4. Sebanyak 100 ml HCl 0,05 molar dicampur dengan 200 ml H2SO4 0,1 molar, ditambahkan air hingga volumenya 1000. Larutan ini memiliki pH sebesar, nah ini asam kuat AK dicampur dengan asam kuat AK, tapi beda jenis senyawa, berarti kita pakai rumus yang HK campuran sama dengan molar asam 1 kali volume asam 1 kali A1 plus molar asam 2 kali volume asam 2 kali A2 per volume total. Volume total ini singkat. Volume total ini kalau ditambahin air ya udah, ini tambahin juga. Pokoknya total semua volume ya. Molar ke 1 0,05, volume ke 1 100. A ke 1 ada HCl nya 1, molar kedua 0,01, volume kedua 250, A kedua asamnya haknya ada 2, per volume total tambahin 100 tambah 250 tambah 1000. Nah berapa nih? Ini 5 ditambah 505 ya, per berapa? 1350, 5 tambah 5 10 per 1350, coret ya, berarti 1 per 135. Ini desimal cukup kayaknya nggak bulat banget, tapi bisa kita sederhanain. 1 dibagi 135 itu 0,0074, atau bisa disederhanakan 7,4 kali 10 pangkat min 3 ya, berarti pH campurannya min log konsentrasi H plusnya 7,4 kali 10 min 3, berarti pH nya 3 min log 7,4. Nah ini dicari sekitar berapa min. Kalau dipakai kalkulator ya, log 7,4 itu hasilnya adalah log 7,4 hasilnya adalah 0,87, berarti 3 dikurang ini hasilnya 0,87 ya. Nah 3 dikurang 0,87
itu kira-kira sekitar 2,13 ya, yang mendekati aja isinya yang B. Kita ke contoh soal nomor 5. 100 ml asam sulfat 0,02 molar ya, dicampur dengan 100 ml KOH 0,04 molar. Yang terbentuk pH-nya berapa? Ini AK, asam kuat. Ini BK, basa kuat. Kalau setiap asam sama basa harus kita tulis dulu reaksinya. Sebelumnya kita cari dulu molnya ya, karena ini sama-sama mililiter, nggak apa-apa, nggak usah dijadiin liter. Nah, kita cari molnya H2SO4, itu molnya molar kali volume. Molarnya 0,002, volumenya 100, berarti molnya 0,2 milimol, karena mililiter ya. Molnya KOH sama molar kali volume. Molarnya 0,004, volumenya 100, berarti 0,4 milimol. Baru kita tulis reaksinya H2SO4 ditambah KOH, asam tambah basa jadinya garam. Garamnya K2SO4 karena SO4 itu 2 min ya. K2SO4 plus H2O ya. Nah, K-nya ada 2, kita setarakan kali 2, H-nya di kiri 2 tambah 2 4, ini kali 2 supaya setara. Baru kita MRS-in mol mula-mula, mol reaksi, mol sisa. Mol mula-mula asam sulfat tadi ini 0,2 milimol, KOH-nya 0,4 milimol. Yang habis lebih dulu siapa? Yang lebih kecil jika udah dibagi koefisien masing-masing. Ini bagi koefisiennya 1, 0,2 per 1. Ini bagi 0,4 per 2. Ini hasilnya 0,2, ini hasilnya 0,2, sama. Kalau sama, siapa yang habis lebih dulu? Dua-duanya berarti habis, karena nggak ada yang lebih kecil, berarti dua-duanya habis. Kalau dikurangin habis kan. Nah, koefisiennya 2, 0,4, 1, 0,2, ini 1 juga, berarti 0,2, 0,4. Sebenarnya kalau dua-duanya habis, udah langsung aja, nggak ada perhitungan. pH campuran sama dengan 7. Kenapa? Karena dua-duanya habis ya, berarti isinya yang C. Contoh soal nomor 6, dalam sebuah bejana sebanyak 4 gram NaOH, MR-nya 40, dilarutkan dalam air hingga volumenya 100, kemudian ke dalamnya ditambahkan sekian HCl ya. pH setelah akhir reaksi. Nah, ini pencampuran BK, basa kuat, HCl, asam kuat ya. Kita cari dulu mol masing-masing. Molnya si NaOH, karena NaOH yang diketahuinya gram, maka kita pakai rumus molnya gram per mr ya, gram per mr. Oh, kita cari molar aja deh, karena ini pakai volume ya. Berarti kita molar HCl, molar NaOH ke rumus yang gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter ya. Gramnya 4, mr-nya 40, 1000 per volumenya 100. Coret 4-nya, coret 100, coret 0-nya, berarti molarnya 1 molar ya. Nah, dari molar berarti kita ubah ke mol. Mol itu molar kali volume. Molarnya 1, volumenya sama-sama pakai mililiter, nggak apa-apa ya. 1 kali 150 berarti 150 milimol. Sini si NaOH. Sekarang si HCl molnya dia udah volume sama molar, tinggal kaliin. Mol M kali V, molarnya 0,5, volumenya 150, kaliin
5 kali 15 75 milimol. Baru kita tulis reaksinya, HCl ditambah NaOH jadinya asam tambah basa jadinya garam, garamnya NaCl plus air H2O. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mula molnya HCl adalah ini tadi, HCl yang ini ya 75, NaOH nya 150. Mula-mula belum ada produk yang habis lebih dulu karena ini koefisiennya sama-sama 1, berarti lebih kecil ini ya. Nah berarti dia yang habis nih, jadi patokan dikurang habis kan, koefisiennya 1 ada 75, ini 1 juga berarti ini 75, ini 1 juga 75, ini 1 juga 75, dikurangin berarti sisa 75, ini 75, ini 75, ini milimol. Karena yang sisanya basah, kita pakai rumus OH- sama dengan mol sisa basah kali B per volume total. Mol sisa basah 75, volume totalnya tambahin 100 ditambah 150 berarti 75 per 250. Sama-sama bagi 253, bagi 25 3 per 10 ya, atau 3 kali 10 pangkat min 1 itu OH-. POH nya berarti min log konsentrasi OH-. OH-nya 3 10 min 1 berarti POH nya 1 min log 3 ya kan, 1 min log 3 berarti pH nya 14 dikurang 1 min log 3, 14 kurang 1 13, min kali min plus 13 plus log 3 ya, harusnya bener kan 3 ya. 75 per 250 dibagi kan 75 per 250 itu kan 0,3. 0,3. Udah, ini isinya ya 13 plus log 3, ini log 3 ya, ketik mungkin. Contoh soal yang terakhir yang ke-7, banyaknya HCl 0,2 molar yang harus ditambahkan ke dalam 200 ml H2SO4 agar dihasilkan pH sekian. HCl asam kuat, H2SO4 juga asam kuat, berarti asam kuat dengan asam kuat dicampur, berarti kita pakai rumus yang kali A nya. Nah tapi ini kita ubah dulu, ini kan pH campuran, nah berarti kita ubah ke H plus campuran. Nah berarti H plus campuran ini angkanya jadi di depan 4,5, ini jadi pangkat negatifnya 10 pangkat min 1 ya. Udah, kita masukin ke rumus H plus campuran asam kuat sama asam kuat yang beda senyawa itu M1A kali V1A kali A1 ditambah M2 asam kali volume yang kedua asamnya kali A kedua per volume total. M1 asam 0,2, volume awal asam ke 1 250, A nya 1 ditambah molar kedua asam sulfat 0,3. Oh maaf, ini justru yang dikali yang ditanya V1 nya ya, V1 ini yang ditanya kan, volume asamnya yang ditanya banyaknya HCl yang harus ditambahkan, berarti V1 yang ditanya ya, tambah V2 nya ini 250, ini volumenya asam sulfat, A nya ada 2 per volume total V1 plus 250, ini masukin ya ke sini 4,5 kali 10 pangkat min 1, kita sederhanain 0,2 V1, ini bukan tambah ya, ini kali, ini salah nulis, kali ya, ditambah 36
kali 3. 40 kali 3 150 per V1 plus 250. Ini kali silang ke sini ya. 4,5 10 min 1 itu kan 0,45 ya. 0,45 V1 ditambah 0,45 dikali 250. 0,45 dikali 250 112,5 0,2 V1 plus 150. Yang V dikelompokkan sama V ya. 0,45 V1 dikurang 0,2 V1 sama dengan 150 dikurang 112,5. Ini kurangin berarti 0,25 V1. Ini kurangin 150 dikurang 112,5 itu 37,5. Berarti V1 37,5 per 0,25. 37,5 dibagi 0,25 itu 150 ml hasilnya ya. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami. Jangan lupa dicatat ya, dicatat sampai contoh soal dan pembahasannya agar kalian lebih paham. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.